Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa huwa subhanahu, dan sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat. Allah telah menggabungkan dalam metode mensifati dirinya dan menamakan dirinya, penggabungan antara penafian dan penetapan, antara nafyu dan al-isbat. Fala udula li ahli sunnati wal jamaati amma jaa bihil mursalun. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu siratul mustaqim, karena sungguhnya yang dibawa oleh para rasul adalah jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu alaihim, dan jalannya orang-orang yang telah Allah beri anugerah kepada mereka. Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin, yaitu orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin was syuhada' was salihin. Dalam paragraf ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ingin menjelaskan suatu kaidah yang pernah kita bahas dulu, akan tapi pada malam ini kita perinci sedikit, yaitu kaidah ya Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu apa? Menggabungkan antara an-nafyu itu artinya penafian, dan al-isbat itu penetapan. Ya. Hanya saja dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah penafiannya nafyu al-mujmal. An-nafyu al-mujmal, adapun isbatnya ya al-isbat al-mufassal. Kalau penafian secara global, adapun penetapan secara detail. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti metode Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an penafiannya secara mujmal. Contoh apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, ya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Nafian, ya. Fala tadrib, misalnya lagi laisa kamitsli syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Ini contoh penafian secara global, ya, secara global. Adapun al-isbat al-mufassal banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Isinya tentang sifat-sifat Allah secara terperinci. Sebelumnya, di antara metode Ahlus Sunnah dalam sifat Allah menggabungkan antara nafyu dan isbat. Contoh dalam satu ayat, ya, contohnya dalam satu ayat misalnya, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir.
Perhatikan di sini, maka ini adalah nafi, ya, ini nafi. Ini apa? Isbat, penetapan. Contoh, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, contoh ya. Seperti contohnya lagi dalam surat Al-Ikhlas atau dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang Maha hidup dan Maha mengurus yang lainnya. Itu adalah penetapan kan? Penetapan sifat apa? Hidup dan Maha mengurusi yang lainnya. Tidak ditimpa dengan ngantuk maupun apa? Tidur. Ini apa? Penafian. Dan banyak dalam ayat gitu menggabungkan antara penafian dan penetapan. Dan terkadang datang penetapan secara global, adapun isbat secara mufassal terperinci. Kenapa? Karena semakin banyak yang diisbat, maka semakin sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Logika yang sangat sederhana ya. Kenapa? Karena semakin banyak sifat yang dimiliki oleh Allah maka semakin sempurna. Maksudnya sifat-sifat terpuji tentunya. Sifat-sifat apa? Terpuji. Makanya Ahlus Sunnah mudah sekali menetapkan sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengampun, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha tinggi, ya. Apalagi Allah Maha mencintai, Allah meridai. Ya banyak sifat-sifat banyak sekali ya. Mau kita tetapkan banyak sekali ya. Karena Ahlus Sunnah setiap datang Allah jelaskan Allah punya tangan misalnya. Allah punya mata misalnya, Allah punya wajah, Allah punya zat. Apa masalahnya? Tetapkan saja. Allah semakin apa? Sempurna. Adapun penafian cukup global. Secara umum Ahlussunnah menetapkan secara global. Tidaklah Allah menafikan secara terperinci kecuali ada sebab. Ada sebab. Sebab di antaranya adalah untuk menolak tuduhan yang tidak benar, yang kedua untuk menolak persangkaan yang salah. Adapun ini contohnya untuk menolak tuduhan yang tidak benar seperti menuduh Allah punya anak ya. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Kenapa Allah menafikan Allah tidak punya anak? Karena ada tuduhan mengatakan Allah punya apa? Anak. Paham? Seperti lam yalid sama. Lam yalid. Kenapa? Karena ada tuduhan Allah punya anak. Atau ini berinci. Asalnya Allah menolak menafikan secara apa? Global. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sudah cukup. Itu penafian global menunjukkan agungnya Allah. Namun terkadang Allah memperinci penafian karena ada tujuan. Seperti contohnya juga untuk menolak persangkaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara duanya dengan bermain-main saja. Orang sangka apa Tuhan ciptakan ini apa? Main-main ya. Bikin skenario main-main. Enggak. Allah tidak menciptakan ini ada dengan main-main. Ada hikmahnya yang mungkin kita tahu atau tidak kita ketahui. Ya, karena mungkin saya terbetik dalam benak seorang, ngapain Allah ciptakan iblis? Ngapain Allah ciptakan ini? Jangan-jangan Allah main-main, Allah bantah. Tidak benar. Contoh juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqanas samawati wal ard wal ardu wa ma bainahuma fi sittati ayyamin
wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Tambahan, kami tidak ditimpa dengan keletihan, ini kan penafian. Kenapa Allah mengatakan kami tidak ditimpa dengan keletihan? Khawatir orang salah paham. Hari ada 7, Allah ciptakan kok cuma 6 hari. Jangan-jangan hari ke-7 Allah apa? Istirahat. Maka Allah bantah persangkaan yang keliru tersebut. Ya. Dan tujuan dari penafian adalah untuk menetapkan lawan dari yang dinafikan. Ya, seperti Allah mengatakan, "Wa ma yadhlimu rabbuka ahadan." Allah tidak mendolimi seorang pun. Maksudnya Allah Maha Adil. Tidaklah dinafikan kezaliman kecuali untuk menunjukkan Allah Maha Adil. Seperti la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, dan maksudnya Allah Maha Hidup. Jadi tujuan penafian bukan hanya sekedar penafian, tetapi untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Itu tujuan dari penafian. Ini salah satu kaidah dalam penetapan sifat-sifat Allah. Nah, sampai sini paham tidak? Hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paham atau tidak? Ya, saya ulangi. Di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat adalah menggabungkan antara nafyu dan apa? Isbat. Tetapi dalam contohnya ini, laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir, penafian, penetapan. Huwal hayyul qayyum, penetapan, dialah Maha hidup, la ta'khudhu sinatu wala naum, penafian. Metode. Namun dalam akidah Ahlus Sunnah asalnya adalah penetapan sifat. Karena semakin banyak sifat yang sempurna ditetapkan pada Allah, maka Allah semakin apa? Semakin maha sempurna, ya. Oleh karenanya Allah memiliki nama yang sangat banyak dan setiap nama mengandung apa? Mengandung sifat. Makanya Allah memiliki nama yang sangat banyak yang kita disuruh menghafal paling tidak 99, ya, padahal nama Allah lebih daripada itu. Dan setiap nama mengandung apa namanya? Sifat yang mulia, ya, mengandung sifat yang mulia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Fayaftahullahu alayya min mahamida, ya, lam yaftahha ala ahadin qabli." Allah mengajarkan kepadaku cara memuji Allah yang Allah tidak pernah mengajarkan kepada seorang sebelumku. Dalam riwayat yang lain, la uhsina hal'an, aku tidak bisa sekarang memuji Allah dengan pujian tersebut. Artinya ada sifat-sifat Allah yang Allah beritahukan lagi kepada Nabi tatkala di padang apa? Mahsyar, yang sekarang Nabi tidak tahu, ya. Tapi sifat-sifat yang Allah jelaskan saja dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sudah membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sifat-sifat Allah sangat banyak. Ya, Allah Maha Indah, Allah Maha ini, Maha ini, Maha ini, Maha ini, banyak sekali. Di antaranya Asmaul Husna. Ya, semua nama Allah mengandung sifat. Inilah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun nafyu maka secara global. Karena penafian tidak ada orang seperti engkau, itu pujian. Tidak ada seorang sama dengan engkau, itu pujian atau bukan? Kita bilang sama raja-raja, kau hebat, tidak seorang pun seperti engkau. Ya, dengan penafian global seperti itu kita mengagungkan yang dinafikan secara global, ya. Maka Allah menafikan secara global, lam yakun lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia, laisa kamitslihi syai', fala tadribu lillahil amsal, dan makna-makna seperti itu. Namun terkadang Allah menafikan secara mujmal, secara tafsil, menafikan secara terperinci, ya. Karena ada sebab, diantaranya untuk menolak tuduhan yang tidak benar. Seperti orang menuduh Allah punya anak, maka Allah bantah. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah tidak pantas punya anak. Untuk menolak persangkaan yang salah, ya. Seperti, ya, Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa dan Allah tidak ditimpa dengan apa? Keletihan. Paham sampai di sini? Adapun metode Ahlul Bid'ah, maka sebaliknya mereka menafikan secara terperinci. Makanya kalau kita baca misalnya dalam buku Tamhidul Awail karangan Al-Baqillani. Ini salah seorang pengikut Asy'ariyah.
rahimahullahu taala. Kalau kita buka, Allah bukan jauhar. Allah tidak ini, Allah tidak berdaging, Allah tidak bertulang, Allah tidak berdarah. Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, banyak sekali tidak. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Allah tidak berjihad, Allah tidak. Begitu metodenya. Kenapa kalau dia mau isbat, tasbih lagi. Allah Maha mencintai, tasbih. Allah ridho, tasbih. Allah di atas, tasbih. Jadi dia karena takut dengan tasbih, akhirnya sifat Allah diisi dengan penafian secara terperinci yang tidak ada datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham? Ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya metode ahlul bid'ah terhadap sifat-sifat Allah bertolak belakang dengan metode Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya. Allah mensifati isbat secara terperinci, penafian secara global. Bukan sebaliknya, penafian dengan apa? Terperinci, adapun penetapan secara global. Dan mereka hanya menetapkan 7 sifat yang sebagaimana kita bahas. Selain itu mereka tidak berani. Selain itu mereka tidak berani, kecuali mereka takwil, kecuali mereka takwil. Padahal sifat-sifat Allah sangat apa? Sangat banyak. Paham sampai di sini? Semua, baik Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, Maturidiyah, hukum asalnya mereka menafikan Allah dengan terperinci. Apalagi Mu'tazilah, Allah tidak berilmu, Allah tidak berini, Allah tidak berini, Allah tidak berini, tidak berini. Jahmiyah sama, Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Ditanya apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sama, yang tidak ada juga tidak berdaging, tidak berini, tidak berini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak bisa dikasih isyarat, tidak bisa dilihat, tidak bisa ini, tidak. Apa bedanya dengan tidak ada? Makanya mengatakan Al-Jahmiyah ya'budun adaman. Sungguhnya Jahmiyah itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Karena Tuhannya disifati dengan suatu penafian secara apa? Secara terperinci. Adapun Asy'ariyah hanya 7 apa? 7 sifat. Lebih dari itu enggak boleh. Semua sifat-sifat selain 7 ditakwil kepada yang 7 itu. Paham? Asy'ariyah semua sifat-sifat selain 7 kita sifat mungkin banyak sekali. Ahlussunnah wal Jamaah. Puluhan ya. Itu semua selain 7 ini semuanya ditakwil kepada yang 7. Kalau enggak ditolak. Jadi ini bertentangan dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Paham sampai di sini? Fahimtum ya ikhwani? Fahimna, alhamdulillah. Kalau sudah tolong dihapus. Tunggu. Masih ada yang foto. Antum situ aja enggak apa. Baik, sudah dihapusan. Semuanya. Saat judul-judulnya. Dulu waktu kecil masih SD, kalau menghapus nggak bersih katanya ceboknya nggak bersih. Ayo kon, kata orang. Bersih, judulnya semua bersih. Masya Allah, pandai menghilangkan jejak. Baik, kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah," dan termasuk dalam pembahasan kita ini, ya, ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas, allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Yaitu contohnya apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Yang surat Al-Ikhlas itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Haitsu yaqulu subhanahu, di mana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, yaitu Allah yang segalanya selainnya bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Allah. Perhatikan, maksudnya surat Al-Ikhlas ini mencakup nafyu wal apa? Isbat. Isbatnya mana? Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Ini isbat, penetapan. Kemudian Allahus Samad. Ini juga apa? Penetapan. Setelah itu baru penafian. Lam yalid wa lam yulad. Penafian. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengan Allah. Di sini 2 ayat isbat, 2 ayat apa? Nafi. Paham? Ini contohnya. Taib. Surat Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas sementara tidak ada lafal Al-Ikhlas dalam surat tersebut. Ya. Karena metode penamaan surat terkadang berdasarkan satu kata yang menjadi ciri khas surat tersebut atau tidak terdapat dalam surat-surat yang lainnya. Ya. Atau kalau dibaca pertama maka orang langsung menuju pada surat tersebut. Ini salah satu metode penamaan surat terkadang dengan kata asing yang terdapat dalam surat tersebut, ya. Seperti surat Al-Insan terkadang dinamakan surat Al-Amshaj. Kan dalam Al-Quran Amshaj, ya. Ada kalimat itu cuma ada dalam surat Al-Insan, ya. Seperti itu. Contoh atau di awal-awal surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Al-Insan hal ata 'alal insan. Al-Ghasyiyah. Tidak ada dalam ayat yang lain, surat yang lain. Hal ataka haditsul Al-Ghasyiyah, atau disebut pertama dalam surat lain juga ada tapi Ghasyiyatun, tapi Al-Ghasyiyah hanya terdapat dalam surat tersebut. Yang kedua, biasanya nama surat disebutkan karena misalnya kisah disebut karena surat tersebut paling banyak menceritakan kisah nabi tertentu. Misalnya surat Yusuf, ya. Dalam surat-surat yang lain juga disebut nama Yusuf, tetapi paling terperinci dalam surat apa? Yusuf. Seperti surat Yunus. Dalam surat-surat lain juga disebut Yunus. Tapi surat Yunus paling terperinci menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di antara metode ketiga, yaitu kandungan dalam makna surat tersebut. Kandungan makna dalam surat tersebut. Contohnya surat Al-Ikhlas. Meskipun kata Al-Ikhlas tidak ada dalam surat ini, tetapi surat ini diturunkan oleh Allah khusus membahas ukhlisat. Ukhlisat itu dimurnikan. Dimurnikan khusus untuk membahas tentang sifat-sifat Allah. Oleh karenanya sebab nuzul daripada surat ini, orang-orang musyrikin datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami Tuhanmu. Ya, disuruh sifatkan Tuhan. Maka turunlah firman Allah, Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Ya. Dan seterusnya. Baik, kita akan jelaskan makna Qul huwallahu ahad, ya. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Esa dalam segala hal, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya, dalam ya uluhiyahnya, ya. Kemudian Allahu samad, as-samad, as-samad, ya, ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang makna as-samad. Yang pertama maknanya al-musmad, ya, atau la jawfa fihi, tidak berongga. Kemudian as-samad maknanya yang lain, alladzi yasmudu ilaihi al-khalaiq fi qada'i hawaijihim, hajatihim. Yaitu as-samad sini maknanya qasada, yaitu bermaksud. Sehingga maknanya yaitu yang selainnya bermaksud kepadanya dalam menunaikan kebutuhan mereka. Dua-duanya datang dalam asar salaf tentang tafsir as-samad. Tidak berongga, maksudnya mereka mengatakan Allah Maha Hidup, tidak seperti makhluk hidup yang lainnya yang ada rongganya. Seperti manusia ada rongganya sehingga butuh makan, kemudian ada yang keluar. Seperti
Jin juga ada rongganya, seperti hewan ada rongganya dan yang lainnya. Ada sesuatu yang masuk, ada yang keluar, ada yang diasup, ada yang keluar. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak berongga sehingga tidak membutuhkan sesuatu pun selain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, tidak buang hajat dan yang lainnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu yang semua selainnya bermaksud kepadanya tatkala ingin menunaikan hajat mereka, maka tidak ada tempat mereka untuk dituju kecuali siapa? Kecuali Allah, dan dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya, dan selainnya membutuhkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebagian ulama mengatakan la jawfa fih ditafsirkan dengan lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah tidak melahirkan, maka tidak berongga, maka tidak akan melahirkan. Ini perkataan salaf, ya. Mereka tafsirkan demikian. Kita tidak usah berpikiran macam-macam, ya. Tapi intinya zat Allah demikian, tidak ada rongganya. Bagaimana tidak bisa kita bayangkan. Ya, kemudian makna yang kedua, bahwasanya Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya dan semua selain Allah membutuhkannya. Benar makhluk, ada sebagian makhluk kita butuh kepada dia. Tetapi sebagian waktu tertentu kita butuh kepada dia. Dan dia pun membutuhkan kepada yang lainnya. Dia pun membutuhkan kepada yang lainnya. Saya bacakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang Allahus Samad, ya. Ibnu Abbas berkata, As-Samad as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. As-Samad adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Wasyarif yang mulia alladzi qad kamula fi syarafihi. Yang maha mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Wal azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi. Yang maha agung yang sempurna dalam keagungannya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi, ya. Yang bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Wal ghani yang maha kaya alladzi qad kamula fi ghinahu. Yang maha kaya yang sempurna dalam kekayaannya, dan seterusnya, ya. Al-Jabbar alladzi qad kamula fi jabarutihi, ya. Al-Jabbar yang maha kuasa yang sempurna dalam kekuasaannya. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, dan yang maha berilmu yang sempurna dalam ilmunya. Al-Hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi, yang maha bijak yang sempurna dalam kebijakannya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syaraf was su'dat, dialah Allah yang sempurna dalam segala kemuliaan dan segala kepemimpinan. Wa huwa Allahu hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lahu, dan inilah sifat Allah yang tidak pantas kecuali hanya kepada Allah. Laisa lahu kuf'un wa laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sama dengannya. Perhatikan di sini tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan makna as-samad dengan makna-makna yang ada pada manusia tetapi Allah yang sempurna. Contoh, as-samad adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Manusia ada yang memimpin enggak? Ada, tapi kepemimpinannya berbeda. Allah Maha sempurna. Asy-Syarif yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Manusia ada yang sempurna, ada yang mulia enggak? Ada, tapi tidak sempurna. Allah yang kemuliaannya sempurna. Al-Azim yang agung, ya. Tetapi manusia tidak sempurna keagungannya. Yang maha agung adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil, ya, dalil bahwasanya Ibnu Abbas memahami ayat-ayat sifat bukan dengan tafwid, bukan dengan saya tidak tahu maknanya, paham? Karena ahlul bidah menuduh salaf mereka mufawwidhah, tidak mengerti tentang lafal-lafal makna sifat, dan itu tuduhan yang tidak benar. Buktinya ini ayat sifat, as-samad ayat sifat atau bukan? Ayat sifat. Ibnu Abbas menafsirkan as-samad maksudnya begini. Bahkan dia bandingkan dengan manusia, tapi ini yang sempurna, manusia tidak sempurna. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ahlu sunnah adalah mufawwidhah, tidak paham maknanya. Kalau lihat ayat sifat seperti XXX itu tidak benar. Yang ini dibawakan kepada tafsiran yang kedua, kalau Allah maha kaya, Allah maha, maka semua membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya boleh katakan bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang syarat Tuhan yang benar, syarat Tuhan yang benar. Karena orang musyrikin bertanya, "Unsub lana rabbak," ya Muhammad, jelaskan sifat Tuhanmu. Maka Allah menurunkan surat yang khusus menjelaskan tentang sifat Tuhan yang sungguhnya. Yang pertama, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Yang tidak esa berarti bukan Tuhan. Yang tidak esa berarti bukan Tuhan. Saya ketemu dengan seorang Nasrani,
masuk Islam. Alhamdulillah. Waktu iktikaf kemarin dia ketemu, dia masuk Islam. Terus dia bilang, Ustaz saya ingin menikah. Kemudian saya serahkan kepada DKM. Akhirnya sekarang sudah menikah. Kenapa kamu belum menikah? Setiap saya mau nikahi akhwat semua takut. Jangan-jangan saya imannya nggak beres. Sekarang dia sudah nikah. Alhamdulillah. Saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, saya masuk Islam karena saya berpikir. Saya kadang ada rapat, ada masalah. Kita berdua, 3 orang. Terkadang kita mengambil keputusan susah ya. Karena kita diskusi. Nah, kalau Tuhan ada lebih dari satu, sementara banyak perkara yang mau diurus, bisa tertunda urusan. Ini mati nggak? Jangan dulu matikan, ribut, mati nggak? Ini dia ngelamar, kasih jadi nggak? Jodoh ramal, jadi jodohkan nggak? Nggak usah jodohkan, nggak ribut kalau Tuhannya. Bagaimana masalah banyak kemudian ada 3 Tuhan harus berdiskusi. Gara-gara itu dia masuk apa? Masuk Islam. Sederhana saja ya, sederhana. Kalau Tuhan 3, berarti satu memerlukan kepada yang lainnya. Tidak pantas bagaimana Tuhan dia tidak spesial. Ternyata ada yang sama dengan dia. Tidak pantas jadi Tuhan. Kalau ente Tuhan, ente harusnya satunya yang paling hebat. Tidak ada yang sama dengan ente. Faham? Maka ini saya bilang surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang syarat Tuhan. Kalau ada orang ngaku punya Tuhan, suruh ikuti syarat surat apa? Al-Ikhlas. Dia Maha Esa atau tidak? Enggak, ternyata dia bukan Tuhan. Tuhan harus spesial, satu-satunya. Yang kedua, As-Samad. Yang tidak butuh kepada yang lainnya, yang semuanya butuh kepada dia. Coba, apakah ada seperti itu? Tuhan? Ternyata tidak. Ada sebagian Tuhan harus dipahat dulu. Iya tidak? Kalau nggak dipahat, nggak jadi Tuhan ya. Ada Tuhan yang makan, ada Tuhan yang tidur. Bahkan ada Tuhan yang beol. Seperti apa? Sapi. Gimana Tuhan beol? Jadi, nggak pantas. Tidak pantas dengan Tuhan. Ya. Kemudian ente menuhankan mayat. Mayat bisa apa? Mayat ente tuhankan. Gimana jadi Tuhan? Ente minta-minta sama dia. Dia bisa apa? Ya. Jin, malaikat semua diciptakan. Mereka beranak pinak. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan berarti akan ada yang semisal dengan dia, maka tidak esa lagi, ya tidak. Anak akan mirip dengan apa? Bapaknya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah kalau Allah punya anak, saya akan pertama kali sembah itu anak. Ya. Karena konsekuensi dari Tuhan punya anak berarti anaknya semirip-mirip dengan apa? Bapaknya. Suatu hari bertengkar bahaya. Jadi ini syarat Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun setara dengan dia. Semua Tuhan yang ada di alam semesta ini tidak bisa memenuhi persyaratan 4 syarat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Tuhan 3. Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara. Yang satu hanya bisa menciptakan, dia bisa ngerusak. Kalau ngerusak panggil Tuhan yang lain. Yang satu hanya bisa melihara, tidak bisa mencipta, tidak bisa merusak, hanya bisa memelihara. Taib, sekarang ini satu orang. Mau dimatikan atau mau dihidupkan? Yang cipta, saya yang ciptakan. Urusan kalian, matikan, hidupkan, kalian mikir berdua. Tuhan perusak sama Tuhan memelihara. Taib, akhirnya ributlah Tuhan perusak sama Tuhan apa? Memelihara. Yang memelihara mengatakan, enggak, dia harus hidup. Yang perusak mengatakan apa? Dia harus mati. Ya. Yang menang yang mana? Ya, enggak tahu yang Yang kalah itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh kalah. Kalau Tuhan kalah berarti bukan Tuhan. Tuhan harus multiple function. Kalau dia cuma bisa berfungsi menciptakan, dia bukan apa? Bukan Tuhan. Berarti dia butuh kepada yang lainnya. Dia bukan As-Samad. Paham? Dia bukan As-Samad. Jadi sudah, inilah syarat Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad ahad. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan surat Al-Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas itu nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Kenapa? Sebenarnya mengatakan karena Al-Quran isinya imma kalau bukan Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya, Allah bercerita tentang umat-umat terdahulu, atau tentang ahkam, maka Al-Quran bisa dibagi menjadi 3, maka sepertiganya tentang sifat-sifat Allah, dan surat Al-Ikhlas murni tentang sifat-sifat apa? Tuhan, maka nilainya sepertiga Al-Quran. Ya. Ini pendapat. Ada yang mengatakan karena Al-Quran itu ada 3 isinya. Isinya adalah tentang akidah, yang kedua tentang hukum-hukum, yang ketiga tentang mau'idhah, nasihat-nasihat. Maka ini ayat yang paling super atau surat yang paling super tentang akidah adalah surat apa? Al-Ikhlas. Maka dia sepertiga dari Al-Quran. Ya. Dia sepertiga daripada Al-Quranul Karim. Dan ini juga dalil bahwasanya Al-Quran bertingkat-tingkat kemuliaannya. Sebagian surat lebih afdal daripada surat yang lain. Dan Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya. Tidaklah kami memansuhkan satu ayat kecuali kami datangkan yang lebih baik
atau yang semisalnya. Jadi ayat pun bertingkat-tingkat. Maka nanti kita dapati surat ayat kursi. A'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat apa? Al-Kursi. Karena seluruhnya isinya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tafadhul, ada perbedaan dalam surat-surat dalam Al-Quran. Tidak sama surat Al-Ikhlas dengan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb. Satu bicara tentang Abu Lahab, satu bicara tentang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Nabi yang mengatakan, surat Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Quran. Berarti surat yang lain tidak seperti ini. Paham tidak? Berarti surat lain tidak seperti ini. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat mudah. Al-Quran tidak ada bedanya satu surat dengan yang lainnya ditinjau dari yang berbicara Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran tidak ada bedanya satu surat dengan surat yang lainnya. Ditinjau dari maknanya dan kandungannya, maka isi Al-Quran berbeda-beda. Ayat tentang sifat lebih afdal, lebih agung daripada ayat tentang hukum. Surat tentang sifat lebih agung daripada surat tentang hukum. Adapun Asy'ariyah mereka tidak bisa mengatakan demikian, karena menurut mereka ini lafal semua bukan dari siapa? Tuhan. Dan kata mereka, ya, satu Al-Quran maknanya satu kesatuan, ya. Sehingga mereka mumet tatkala membahas masalah ini. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabih. Dan termasuk juga dalam metode yang sedang kita bahas tentang ayat-ayat sifat, tentang isbat dan nafyu, ya. Nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, yaitu yang Allah sifatkan dirinya dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat apa? Ayatul Kursi. Haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha tegak, ya, berdiri sendiri dan menegakkan selain, yaitu makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Yang Allah tidak ditimpa dengan ngantuk dan juga apalagi tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang dilakukan di depan mereka, ya masa depan maupun di belakang mereka yang sudah mereka kerjakan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma, ay la yakrithuhu wala yuthqiluhu. Tidak merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dia adalah maha tinggi, maha agung. Walihadza kana man qara hadhil ayata fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafiz. Oleh karenanya barang siapa yang baca ayat ini dalam satu malam, senantiasa Allah memberikan penjaga baginya. Wala yaqrabu syaitan hatta yusbih, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Karena ini ayat teragung dalam Al-Qur'an. Ayat teragung dalam Al-Qur'an, karena isi ayat ini semuanya tentang keagungan apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan coba praktekkan, ya, tentang sifat-sifat yang ada dalam Ayatul Kursi. Pertama, Allah dialah yang disembah. Allah dari kata apa? Al-Ilah, ya. Allah dari kata ilah artinya yang satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah yang maha hidup. Maksudnya maha hidup apa? Allah maha hidup, hidupnya sempurna, ya. Hidupnya sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluknya. Dan kita tahu kehidupan makhluk bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda, ya. Ada namanya kehidupan manusia, ada namanya kehidupan tumbuhan, ada namanya kehidupan hewan. Bahkan kehidupan jamadat, benda-benda mati juga ada kehidupan yang spesial, yang semuanya adalah dampak dari sifat maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha hidup, Allah bisa memberikan kehidupan kepada makhluk yang Allah kehendaki dengan sifat-sifat kehidupannya. Kehidupan manusia tidak sama dengan kehidupan jin. Kehidupan jin tidak sama dengan kehidupan malaikat. Kehidupannya berbeda-beda. Malaikat contoh kehidupannya tidak perlu makan, tidak perlu minum. Malaikat tidak pernah letih. Ya, la yafturun, tidak pernah letih, tidak pernah capek. La yasamun, tidak pernah bosan beribadah. Manusia beribadah capek, bosan. Ikut pengajian capek, ngantuk, ya. Ikut pengajian apa? Bosan. Malaikat kalau sudah berzikir tidak pernah capek. Malaikat kalau sudah beribadah tidak pernah bosan. Contoh, tidak makan, tidak minum, tidak pernah lelah. Itulah malaikat. Jin
sama mirip-mirip dengan manusia, ada letihnya, ada yang kafir, ada yang beriman. Kehidupannya terciptakan dari api dan yang lainnya, mengalami kematian, mengalami beranak pinak dan yang lainnya. Adapun hewan, kehidupannya kita tahu penuh dengan keterbatasan, ya. Kemudian tumbuhan juga punya kehidupan khusus, dia tumbuh, ya. Dengan terkena air matahari kemudian dia tumbuh, ada kehidupan dalam tumbuhan tersebut. Benda mati juga terkadang ada kehidupannya. Allah memberikan kehidupan yang mungkin kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Jabalun Uhudun, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Nabi, gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nabi mengatakan gunung Uhud punya sifat apa? Cinta. Suatu hari Nabi SAW naik di atas gunung Uhud. Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian irtajafa Uhud, gunung Uhud bergetar. Maka Nabi mengatakan, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang di atasmu sekarang seorang nabi dan siddiq yaitu Abu Bakar dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Ya, Nabi SAW mengatakan, inni la a'rifu bi Makkah hajaran kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la a'rifuhu al-an. Kata Nabi SAW, saya tahu di kota Mekah ada satu batu, kalau saya lewat dia selalu beri salam sama saya sebelum saya jadi nabi. Sekarang saya masih tahu di mana batu tersebut. Kalau Nabi lewat, assalamualaikum. Nabi tahu batu tersebut. Nabi SAW pernah berkhutbah di atas sebuah batang pohon korma. Waktu Nabi dibuatkan mimbar sallallahu alaihi wasallam dari Syajaratul Athal, maka Nabi SAW meninggalkan batang korma tersebut. Biasanya Nabi bersandar di situ, Nabi pindah ke mimbar. Maka para sahabat mendengar, ternyata batang korma tersebut menangis. Isakannya didengar oleh para sahabat semua dalam apa? Dalam masjid. Maka Nabi pun mengelusnya untuk mendiamkannya. Ada kehidupan, ada. Ini kejadian. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar inilah asma'u tasbihat ta'am. Aku mendengar makanan bertasbih sementara dia sedang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Musa alaihissalam waktu mengejar batu, waktu batu membawa lari bajunya, kata Nabi Musa, ya Hajar, wahai batu, itu bajuku, jangan pergi, ya. Tapi batu terus lari, kemudian dipukul oleh Nabi Musa. Akhirnya nampak bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita, bekas batu di tangan kita, ya. Tapi intinya ada kehidupan pada benda mati, ya. Makanya Allah mengatakan, bertasbihlah yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita enggak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti tasbih dari benda-benda tersebut, ya. Kita tidak pernah tahu kehidupan malaikat seperti apa. Tapi ada malaikat yang hidup. Kita tidak tahu bagaimana kehidupannya benda-benda mati, tapi mereka punya kehidupan yang Allah khususkan. Intinya, semua kehidupan di alam semesta ini adalah dampak dari Allah yang maha hidup. Yang Allah maha hidup tidak didahului dengan ketiadaan, berbeda dengan manusia didahului dengan ketiadaan, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimatikan, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah matikan, Allah hidupkan kembali, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat hidup. Dan kita tahu kita pun dihidupkan oleh siapa? Allah. Setiap saat kita butuh penghidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberhentikan kehidupan kita, kapan saja kita akan mati. Setiap saat, setiap jantung kita berdetak, yang membuat berdetak siapa? Allah. Kapan Allah hentikan, selesai. Tidak peduli dia sehat, badannya bugar, Allah hentikan, selesai. Ya akhi, saya ketemu orang, Ustaz, kawan kita kemarin sudah meninggal. Padahal dia guru karate, jago samurai. 50 tahun meninggal dunia. Ada orang tiap pagi lari. Saya punya kawan, bapaknya umur 60, kuat, hebat, segar. Tiap hari lari. Ya, 6 kilo kalau nggak salah, 5 kilo, tahu-tahu kena stroke. Saya ketemu lagi orang di Karawang, ada ikhwan. Tiap hari lari pagi. Tahu-tahu kena jantung, meninggal dunia. Maka ada orang habis main bulu tangkis, kemudian apa? Meninggal dunia. Ada yang ngisi pengajian terus meninggal dunia. Ada yang mendengar pengajian juga meninggal dunia. Jadi kini kehidupan kita ini sangat kurang. Kalau Allah tidak memberikan kita kehidupan, kita tidak bisa apa? Tidak bisa hidup. Ya. Setiap detik kita membutuhkan untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang maha hidup hanya siapa? Allah. Huwal Hayyu, yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum maknanya yaitu Allah berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya. Al-Ghani, Al-Mustaghni an ghairihi, yang maha hidup yaitu maha tidak membutuhkan yang lainnya. Kemudian Muqawwim li ghairihi, yang mengurusi yang lainnya. Kalau Allah tidak mengurusi yang lainnya, maka tidak bisa berjalan. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Allah yang qaimun ala kulli nafsi, yang mengurusi setiap jiwa atas apa yang mereka perbuat? Kita semua ini diurusi oleh Allah secara detail, bukan secara global. Kita diurusi oleh Allah secara detail. Anda rezekinya kapan, matinya kapan, semuanya secara detail. Setiap orang diurusi Allah secara detail. Dan tidak ada yang mampu Al-Qayyum seperti Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh sering. Contoh seorang bos memiliki perusahaan, anak buahnya ribuan. Dia enggak bisa ngurus seluruhnya. Dia paling punya direksi-direksi untuk mengurusi bawahannya. Adapun setiap orang dia ngurusi detail, dia tidak mampu. Adapun kita manusia, Allah mengurusi setiap kita secara detail. Bukankah setiap kita pernah berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah mendengar permintaan kita tatkala kita di ujung dunia sana. Padahal kecil pendek tapi kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau badan besar kan memang menarik perhatian. Ini sudah kecil pendek di dalam kegelapan, nangis berdoa. Allah dengar atau tidak? Allah tahu. Allah tahu. Berarti Allah mengurusi seluruhnya secara apa? Secara detail. Saya sering kali saya kalau turun dari pesawat saya lihat Jakarta. Ya Allah, rumah banyak sekali. Dempet-dempet berapa juta manusia semuanya makan, subhanallah. Siapa yang ngurusi makan mereka? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Qayyum. Bukan cuma manusia yang diurusin, emang ente diurusin. Hewan-hewan diurusin. Hitan fil bahar. Ikan-ikan yang ada di lautan diurusin. Cacing-cacing yang sembunyi dalam, semua diurusin ya. Ya. Apalagi bakteri-bakteri dalam perut antum juga semuanya diurus oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Maka inilah makna Al-Qayyum. Allah mengurusi langit dan bumi. Bukan cuma kita penghuni bumi yang diurus. Benda-benda langit, matahari beredar setiap hari pada orbitnya. Tidak maju, tidak mundur. Tidak terlalu cepat. Bayangkan seorang duduk bulan Ramadan, lihat tunggu matahari tenggelam. Coba kalau bisa saya cepatin, langsung buka puasa. Tapi nggak bisa. Dia berjalan dengan apa? Orbitnya. Seandainya Allah mundurkan sedikit, kita kedinginan. Allah majukan sedikit, kita kebakaran. Siapa yang ngatur ini? Jutaan tahun yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tahu bahwasanya bukan cuma Anda yang diatur, banyak yang diatur, tapi Allah mengetahui Anda secara detail, mengurusi Anda, bukan cuma Anda saja, hati Anda berbisik-bisik, Allah Maha tahu. Jadi itulah Al-Qayyum yang Maha mengurusi selainnya, Maha mengurusi makhluknya secara detail. Kemudian Allah menyebutkan penafian. Tadi penetapan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu isbat. La ilaha illa huwa, nafi dan isbat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Al hayyul qayyum isbat atau nafi? Isbat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ditimpa dengan ngantuk ataupun tidur. Ini penafian untuk menetapkan lawan daripada ini, yaitu kesempurnaan hidup. Adapun hidup manusia tidak sempurna. Ngantuk, letih, capek, yang itu menunjukkan kehidupannya tidak sempurna, butuh istirahat. Adapun Allah tidak butuh istirahat. Maka Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Allah istirahat sebentar, apa yang terjadi dalam semesta? Bayangkan, ada matahari salah lewat, kemudian bintang salah terbit, ada bintang jatuh, kemudian lautan ternyata keluar ke, siapa yang ngatur semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, lahu ma fis samawati ma fil ard. Ini membuktikan Allah Maha hidup, Allah Maha memiliki semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang keluar dari kemilikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara Allah menunjukkan kesempurnaan hidup Allah, yaitu semua selain Allah milik Allah. Semua selain Allah yang ciptakan siapa? Allah. Di antara kesempurnaan hidupnya Allah, kata Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Beda dengan manusia. Manusia seorang menteri bisa kasih syafaat tanpa harus minta izin kepada presiden. Ya, seorang pejabat terkadang bisa beri syafaat, memberanikan diri ngomong di hadapan raja, ya, tanpa izin daripada raja. Kenapa bisa demikian? Karena raja butuh dia. Dia tahu raja butuh sama dia. Dia butuh kepada raja, raja butuh kepada dia. Oleh karena kehidupan manusia tidak ada yang sempurna, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Betapa banyak kepala negara yang tunduk kepada bawahannya. Ya, betapa banyak bawahan yang memberi syafaat, memberi rekomendasi tanpa minta izin kepada sang raja. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan itu semua.
Allah tidak kasih syafaat kecuali yang minta izin. Bahkan seorang tidak berani ngomong. Kata sebagian ulama, Nabi Muhammad SAW waktu minta syafaat, dia tidak ngomong dulu, dia sujud. Tidak langsung kasih syafaat. Nabi SAW. Yang pintu surga tidak bisa terbuka kecuali Nabi mengetuknya. Waktu Nabi beri syafaat gimana caranya? Nabi sujud terlebih dahulu. Tidak bilang, tenang. Siapa meminta syafaat? Sekalian saya gandeng ke surga. Siapa? Tidak ada. Nabi sujud dulu. Sujud lama. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah. Yang Allah bukakan pujian tersebut. Baru Allah izinkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah. Maka semuanya kembali kepada Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah semua syafaat milik siapa? Allah. Kalau Allah tidak izinkan kepada Muhammad SAW, Muhammad tidak bisa kasih apa? Syafaat. Itu pun tidak sembarang orang. Syaratnya hanya kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ini menunjukkan untuk menekankan kehidupan Allah yang sempurna, sehingga tidak ada yang bisa kasih syafaat di sisi Allah, karena Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Adapun kehidupan manusia tidak sempurna, sehingga dia membutuhkan kepada yang lainnya. Oleh karenanya yang pernah membantunya merasa mentang-mentang, bisa kasih rekomendasi, bisa kasih memo, kasih nota dan yang lainnya. Kenapa? Orang ini pernah butuh sama saya. Memang saya butuh sama dia, dia juga butuh sama saya. Maka saya berani ngomong di depan dia. Adapun Allah enggak ada yang berani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah bicara tentang sifat ilmu. Di antara kesempurnaan kehidupan Allah, yaitu Allah memiliki ilmu yang maha sempurna. Allah mengetahui masa lalu. Allah mengetahui masa apa? Masa depan. Allah mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana Allah tahu. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca dalam salat, ya, walau asma'ahum, ya, yatawallaw wa hum muridun. Ya, kalau Allah membuat mereka bisa mendengar, mereka akan tetap berpaling. Jadi intinya, ilmu Allah luas. Allah maha mengetahui segalanya, dan ini menunjukkan maha hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaallah kita akan bahas sifat ilmu secara tersendiri. Saya hanya menyampaikan secara global. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada yang bisa mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Kita ini semuanya bahlul asalnya, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita, ya Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa, ya, sama sekali. Kemudian Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bisa menambah ilmu, semoga kalian bersyukur. Maka Allah mengatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Apa artinya? Dan manusia, mereka, malaikat, manusia, jin tidak bisa mengambil ilmu Allah sedikit pun kecuali yang Allah kehendaki. Yaitu ilmu yang kita mendapati semua ini Allah kasih. Sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu dari Allah kecuali cuma sedikit. Kadang-kadang saya mikir, ya. Orang datang, Ustaz, ini obat ini, obat ini. Ini obat mata pakai daun ini digerebus sekian-sekian. Dari mana dia tahu coba? Wih, coba-coba daun sembarang dia taruh di matanya. Tapi Allah kasih ilham, entah nenek-nenek moyang kita dulu, sehingga dia tahu obat ini buat mata. Iya tidak? Coba dari sekian daun-daun itu, ternyata satu daun yang obat apa? Obat mata. Dulu kira-kira gimana? Coba-coba. Ya, saya rasa tidak. Ya, begitu ada ilham, tiba-tiba Allah ajarkan nenek-nenek moyang kita dulu, ini obat buat ini. Oh, ini buat apa? Buat ini. Ini sehingga dikasih ilmu banyak. Orang bisa berbicara, anak-anak lihat, anak-anak itu menakjubkan. Dan enggak bisa ngomong, tiba-tiba pandai ngomong. Tahu-tahu sudah marah-marah. Masya Allah. Kita enggak pernah ngajar marah-marah, dia sudah marah-marah. Subhanallah. Siapa yang ngajarin? Jadi, subhanallah. Kita tidak bisa menguasai ilmu Allah sedikit pun kecuali yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan kita ilmu yang sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kemudian kata Allah, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi yang benar adalah kursi. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, al-kursiyyu mawdhi'ul qadamaini lillah. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Athar ini diperselisihkan tentang kosihannya, saya belum baca kembali, tapi sebagian ulama mensahihkan athar ini. Adapun yang menafsirkan kursi dengan ilmu atau dengan ars, itu tafsiran yang salah. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kursi maksudnya ilmu. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Salah, karena ilmu Allah meliputi segalanya. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma.
Ya Allah, ilmu meliputi segala sesuatu, bukan hanya langit dan bumi. Berarti ayat ini kursi tidak boleh ditafsirkan dengan apa? Ilmu. Dan Allah sudah menyebutkan tentang ilmu sebelumnya. Ini masalah lain. Ya. Dan dalam asar disebutkan bahwasanya kursi dibandingkan langit dan bumi seperti sebuah logam yang diletakkan di padang pasir. Logam itu langit dan bumi, maka kursi itulah padang pasirnya. Kursi dibandingkan dengan arsy seperti itu juga. Kalau sebuah logam diletakkan di padang pasir, maka logam itulah kursi Allah, padang pasir adalah arsy apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kursi bukan arsy. Nanti insyaallah ada penjelasan mungkin di kesempatan yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaudu hifdzuhuma, dan tidak merepotkan Allah untuk mengurusi langit dan bumi, ya. Allah mudah, tidak berat sama sekali untuk ngurusi langit dan bumi. Kita ini jangankan ngurusi langit dan bumi. Ente ngurusi rumah tangga ente satu saja sudah pusing. Itu istri baru satu. Antum bayangkan kalau ente istrinya berapa? 4. Bayangkan. Gimana repot untuk ngurusi istri 4? Repot ya. Belum kalau mereka bertengkar, belum kalau mereka bersatu padu untuk melawan Anda. Makanya berat ya, berat. Berat ya. Jadi tidak mudah mengurusi. Mengurus langit dan bumi, siapa yang bisa mengurus? Kata Allah, tidak repot bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi dan segala apa? Isinya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat, wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Subhanallah, saya dengar ceramah seorang ustaz terkenal di YouTube yang menolak Allah di atas. Waktu dia tafsir ayat kursi, dia bilang, wa huwal aliyul azim. Dan dialah maha tinggi. Subhanallah. Ajib ya. Fitrah dia. Dialah yang maha tinggi dan maha apa? Agung. Ya, karena kalau mereka maksudnya maha tinggi adalah maha agung, ya ngapain Allah gandengkan dengan apa? Agung. Agung beda, tinggi beda, ya enggak? Wa huwal aliyul azim, yaitu Allah yang maha agung dan juga maha apa? Maha tinggi. Secara tidak sengaja dia mengatakan apa? Allah yang maha agung. Itu fitrah manusia. Baik, demikian saja kajian kita. Nanti kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah taala. Silakan azan ya. Yang bertanya saya persilakan. Nanti ada hadiah yang bisa jawab pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan 2 sebab Allah menyebutkan penafian sifat dengan terperinci? Silakan ya. Berdiri ya, antum. Iya, antum. Antum jomblo toh? Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolak tuduhan yang tidak benar. Yang kedua, menolak persangkaan yang salah. Masya Allah. Fadhal. Silakan. Pertanyaan yang kedua, terserah dia yang mana. Bulughul Maram atau ini? Terserah. Bulughul Maram. Masya Allah. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa sebutkan makna Al-Qayyum? Ya, silakan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengurusi. Masya Allah. Fadhal. Ya. Demikian saja kajian kita ya. Karena saya harus ke bandara. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.